Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-18. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Sambi Timur dan Bromodoro pun kemudian melangkah semakin dekat dan ketiganya pun duduk di tepi perapian yang masih menyala meskipun apinya menjadi semakin redup. "Berita apakah yang kau bawa, Kakang Sambi Timur?" bertanya Kidang Alit. "Yang penting, aku mendapat perintah untuk mendekati Raden jika pada suatu saat Raden memerlukannya." "Iya, dan kau sekarang sudah berada di sini." "Yang kedua, aku membawa berita bagi Raden." "Aku memang sudah menduga. Katakan." "Raden Kudarupoko telah meninggalkan istananya." Kidang Alit tertawa kecil. Katanya, "Baru sekarang kau memberitahukan hal itu kepadaku. Ia sudah berada di sini sekarang. Bahkan aku sudah menjajaki kemampuannya." "Jadi Raden sudah bertempur melawan Kudarupoko?" "Tidak. Aku mempergunakan pengaruh bunyi. Aku mencoba membius Diajeng. Maksudku Putri Pangeran Kudanarpodo, Inten Prawesti, dengan suara seruling. Namun ternyata bahwa Raden Kudarupoko berhasil memecahkan pengaruh kekuatan bunyi itu." Sambi Timur mengangguk-angguk. Katanya, "Aku memang mendapat pesan agar Raden menjadi semakin berhati-hati karenanya. Menurut perhitungan kami, Raden Kudarupoko memang akan pergi ke istana kecil itu. Ternyata perhitungan itu benar. Ia tidak seorang diri. Ia datang bersama seseorang yang bernama Panji Surowilogo." "Panji Surowilogo?" desis Sambi Timur. "Aku belum pernah mendengarnya. Mungkin seorang murid baru atau pengawal ayahandanya yang paling dapat dipercaya." "Mungkin. Ternyata keduanya merupakan orang yang harus diperhitungkan." "Tentu Raden, dan kita tidak akan dapat bertindak dengan tergesa-gesa. Agaknya, bukan saja Raden Kudarupoko yang harus kita perhitungkan di sini." "Siapa lagi, Raden?" "Anak-anak ingusan dari perguruan Sekar Pucang." "Guntur Geni maksud Raden?" "Murid-murid Kiai Sekar Pucang." "Iya, Kiai Sekar Pucang dari perguruan Guntur Geni." Kidang Alit mengangguk-angguk dan Sambi Timur berkata seterusnya, "Mereka tentu orang-orang yang sangat berbahaya, Raden. Apakah mereka masih juga berada di padukuhan ini?" "Mereka sudah mati dibunuh." "Raden membunuhnya?" "Tidak. Kudarupoko. 2 di antara mereka sudah terbunuh. Yang seorang lagi melarikan diri." Sambi Timur menarik nafas dalam-dalam sambil memandang kepada Bromodoro. Ia bergumam, "Bahaya yang setiap saat dapat meledak. Iya, kita harus benar-benar berhati-hati." "Karena itu Kakang Sambi Timur dan Kakang Bromodoro, persoalannya semakin mendesak." Kidang Alit berhenti sejenak, lalu katanya, "Karena itu, kalian jangan menjauh lagi. Biarlah kalian berada di sini." "Di Karangmojo?" "Ya, datanglah dengan sikap yang kasar.
seperti sikap orang Guntur Geni. Maksud Raden? Kalian akan ditempatkan di Banjar Padukuhan, tetapi kalian harus menunjukkan bahwa kalian memiliki sesuatu yang mirip atau serupa dengan ilmu orang-orang Guntur Geni. Kidang Alit berhenti sejenak, lalu katanya, salah seorang dari kalian berdua harus memukul salah seorang anak muda di hadapan Ki Buyut, sehingga anak itu pingsan. Dengan racun yang melumpuhkan? Tidak perlu. Asal saja ia pingsan, aku akan mengobatinya. Aku akan mengatakan bahwa ilmumu lebih dari anak-anak Guntur Geni, dan aku akan mengobatinya dengan obat yang lebih baik dari yang pernah aku pergunakan untuk mengobati Kastu. Akulah yang membuatnya tetap lemah selama kira-kira sebulan. Kidang Alit kemudian memberitahukan apa yang harus mereka lakukan, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang dari Guntur Geni. Kalian akan menjadi pusat perhatian Raden Kudarupoko, seperti saat Raden Kudarupoko memperhatikan orang-orang dari Guntur Geni. Jika datang saatnya, Raden Kudarupoko memang harus dibunuh. Kita harus menyelesaikan tugas kita. Semakin cepat, semakin baik, Raden. Ya, tetapi hadirnya Raden Kudarupoko merusak semua rencana kita. Juga karena aku menginginkan kedua gadis itu. Dua orang gadis? Inten Prawesti dan Pinten, anak pelayan istana kecil itu. Bromo, Doro, dan Sambi Timur menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak mencoba mencegahnya, karena itu sudah menjadi sifat dan wataknya Raden Waruju. Untuk beberapa saat lamanya, mereka masih berbicara tentang rencana. Jika rencana mereka itu berhasil, maka mereka akan berada dalam jarak yang pendek tanpa diketahui oleh Raden Kudarupoko. Mungkin Raden Kudarupoko akan menjadi lengah atau tidak memperhitungkan bahwa ketika orang yang berada di Karangmojo itu pada suatu saat bekerja bersama untuk membunuhnya. Namun pada itu, Kidang Alit kemudian bertanya, Kakang Sambi Timur, apakah pentingnya Raden Kudarupoko? Maka kau harus datang khusus untuk memberitahukan bahwa ia sudah tidak ada di istananya lagi. Selama ini, bagi beberapa orang di Demak, Raden Kudarupoko merupakan seorang anak muda yang menjadi buah bibir. Ia memiliki ilmu yang tinggi. Namun ia juga seorang yang baik dan rendah hati. Ia menolong hampir setiap orang yang diketahuinya mendapat kesulitan. Tetapi apakah ia memerlukan datang ke tempat yang jauh? Raden harus ingat bahwa Raden Kudarupoko adalah seorang bangsawan yang masih sangat dekat hubungannya dengan Pangeran Kuda Narpodo. Keduanya datang dari Majapahit saat Majapahit mengalami kemunduran. Bagi Demak, mereka adalah orang-orang baru. Ya, apalagi bagi Raden yang jarang sekali hadir ke kota raja itu. Meskipun dengan Raden Waruju masih ada gegayutan, tetapi tentu sudah agak jauh. Aku lebih suka bernama Kidang Alit. Di sini aku dapat hidup di antara anak-anak muda Karangmojo tanpa jarak. Jika aku menyebut diriku dengan nama dan kedudukan yang sebenarnya, aku akan menjadi jauh dari mereka. Terserahlah kepada Raden. Namun dengan demikian, Raden sudah mendapat gambaran serba sedikit tentang Raden Kudarupoko dan kedudukannya di antara para bangsawan. Meskipun ia orang baru, namun pengaruhnya di kalangan anak-anak muda bangsawan nampaknya sudah semakin berakar. Aku mengerti, tetapi pada suatu saat mereka akan kehilangan Raden Kudarupoko. Yang datang kemudian adalah Raden Waruju dengan kekuatan dan wibawa yang baru setelah aku menyelesaikan tugasku di sini. Namun dahinya tiba-tiba saja berkerut. Tetapi, apakah dengan demikian
Berarti Raden Ayu Kuda Narpoto dan Inten Prawesti itu masih kadangku juga. Ya, tetapi seperti Raden Kuda Rupoko, hubungan itu sudah amat jauh. Hampir setiap keluarga adipati di seluruh negeri masih mempunyai gegayutan, meskipun sekedar bersangkut paut karena perkawinan. Kidang Alit mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Persetan, aku harus mendapatkan semua yang aku inginkan di sini. Nah, sekarang pergilah dan datanglah besok berkuda di Karangmojo, seperti yang aku pesankan. Datanglah ke rumah Ki Buyut, dan hati-hatilah, semua harus berjalan seperti yang aku kehendaki." "Baiklah Raden, panggil aku Kidang Alit." "Baiklah, tetapi kemana kami harus pergi sekarang? Apakah aku harus kembali lagi ke persembunyianku?" "Tidak perlu, tinggal sajalah di sini, dan datanglah besok ke Karangmojo." Kidang Alit pun kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan kedua orang kawan-kawannya dengan pesan, "Aku akan kembali ke pondokku. Ingat, semua yang harus kau lakukan." Kedua kawannya tidak menjawab. Mereka memandang langkah Kidang Alit yang semakin lama menjadi semakin jauh dan hilang di dalam kegelapan malam. Sambi Timur dan Bromodoro masih termangu-mangu di samping perapian yang sudah hampir padam. Sejenak mereka merenungi bara api yang tertinggal di antara abu yang hitam. Namun kemudian terdengar Bromodoro berkata, "Semalam suntuk, kita harus menunggu perapian ini. Kita dapat tidur saja di sini. Apa bedanya tidur di tempat lain? Dan kita akan diterkam harimau tanpa melawan. Sebaiknya kita tidur bergantian." "Tidak ada harimau di sini. Yang ada hanyalah kucing-kucing hutan yang agak besar." "Aku sudah berada di tempat ini lebih lama dari kau. Di sini ada harimau. Sebenarnya harimau bukan sekedar seekor macan. Bahkan di sini ada harimau kumbang." "Kau takut harimau kumbang?" "Bukan takut. Tetapi jika kita tidur, maka kita tidak akan sempat bangun." "Baiklah, kita akan tidur bergantian." Keduanya pun kemudian membagi saat pergantian lewat tengah malam, kapan yang seorang akan dibangunkan oleh yang berjaga-jaga terlebih dahulu. Menjelang pagi hari, maka keduanya pun mempersiapkan diri. Mereka bersepakat untuk tidak berbenah. Bahkan mereka membuat pakaian mereka menjadi lusuh dan membuat diri mereka nampak sebagai orang-orang kasar. Ikat kepala mereka pun tidak lagi mereka atur sebaik-baiknya. Nampaknya asal saja membelit kepala. Beberapa lembar rambut mereka yang panjang, mereka biarkan mencuat keluar. "Jika kau berbicara, kau harus membelalakkan matamu," berkata Sambi Timur sambil tersenyum. "Sebenarnya, aku segan berbuat seperti ini. Tetapi apa boleh buat, Raden Waruju memang senang berbuat aneh-aneh. Seperti dirinya sendiri yang menyamar seperti anak patisan kebanyakan dan bernama Kidang Alit. Tetapi penyamaran itu sangat bermanfaat baginya," desis Sambi Timur. Bromodoro tertawa, tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah keduanya dengan cara yang aneh mendekati padukuhan Karangmojo seperti petunjuk Kidang Alit. Dengan wajah yang garang dan sikap yang kasar dibuat-buat, mereka memasuki padukuhan itu. Beberapa orang yang melihat kehadiran mereka menjadi ketakutan. Mereka belum melupakan hilangnya 3 orang dari Banjar yang menurut pendengaran mereka telah dibunuh oleh Raden Kuda Rupoko. Tetapi seorang dari mereka sempat melarikan diri dan sudah barang tentu ia akan kembali dengan dendam yang membara di hati.
Kini tiba-tiba saja hadir dua orang kasar di padukuhan mereka yang tidak mustahil ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang telah dibunuh itu. Kedua orang berkuda itu sama sekali tidak menghiraukan orang-orang yang dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah masing-masing dan menutup pintu. Yang tidak sempat segera berlindung di balik dinding atau pepohonan yang rimbun. Namun keduanya tidak menghiraukan mereka. Keduanya langsung menuju ke rumah Ki Buyut di Karangmojo. Kedatangan kedua orang itu benar-benar telah mengejutkan Ki Buyut. Belum lagi orang-orang yang mengubur kedua mayat orang-orang asing yang berada di Banjar itu melupakan kengeriannya atas mayat-mayat yang penuh noda-noda darah itu. Telah datang pula dua orang yang tidak mereka kenal dengan sikap yang kasar pula. "Hei, siapakah Buyut di Karangmojo?" Sambi Timur menggeram. Ki Buyut melangkah mendekatinya sambil menjawab, "Aku Kisanak. Aku adalah Buyut di Karangmojo." Sambi Timur membelalakkan matanya dan berkata lantang, "Aku akan berada di padukuhan ini untuk waktu yang tidak tertentu." "Kisanak," berkata Ki Buyut, "marilah. Silakan duduk, barangkali kita dapat berbicara sebaik-baiknya." "Aku tidak mempunyai waktu. Beri aku tempat, beri aku makan dan beri aku semua kebutuhan yang aku inginkan." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Beberapa orang anak muda ragu-ragu untuk mendekatinya. Mereka masih belum melupakan apa yang pernah terjadi atas Kastu. Namun dengan demikian Sambi Timur dan Bromodoro menjadi agak kebingungan. Menurut pesan Kitang Alit, salah seorang dari mereka harus memukul salah seorang anak muda itu hingga pingsan. Tetapi tidak ada seorang anak muda pun yang mendekat. "Cepat Ki Buyut!" Bromodoro berteriak. Justru karena ia ingin membuat dirinya menjadi kasar, maka ia telah bertingkah laku dengan sikap yang berlebih-lebihan, berteriak dan sekali-sekali mengumpat dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Ki Buyut menjadi bingung, namun ia tidak dapat berbuat lain daripada memenuhi tuntutan orang-orang itu. "Hei! Kenapa kau justru mematung?" bentak Sambi Timur. Iya Kisanak. Kami dapat menempatkan Kisanak di Banjar Padukuhan ini." "Baik, aku akan berada di Banjar Padukuhan. Aku ingin disediakan makan dan minum secukupnya, dan kebutuhan-kebutuhan yang aku minta. Jika kalian tidak sanggup menyediakan, maka padukuhan ini akan aku jadikan karang abang. Hei, kalian mendengar?" Iya Kisanak." "Kalian mendengar?" teriak Sambi Timur kepada anak-anak muda yang kebetulan berada di halaman. Ia mencari alasan untuk dapat memenuhi pesan Kitang Alit, memukul salah seorang dari mereka. Tetapi anak-anak muda itu menjadi ketakutan dan bergeser mundur. "Gila!" geram Bromodoro. Tiba-tiba saja ia meloncat turun dari kudanya dan memanggil seorang anak muda yang bertubuh tinggi besar dan berdada bidang. "Kemari, kau kemari." Anak muda itu termangu-mangu sejenak. "Siapa namamu, hei?" "Sambi, Tuan." "Hei!" Tiba-tiba Bromodoro terbelalak lebar sekali. "Kau jangan menghina kami." Anak muda itu menjadi bingung. "Sebut namamu sekali lagi." Sambi, Tuan." Anak muda itu menjadi gemetar.
Hei, Kakang Sambi Timur, anak muda ini berani menyebut namamu. Ia menyebut namanya dengan namamu. Mata Sambi Timur menjadi memerah, dicobanya untuk menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. Katanya, "Anak gila, kau telah menghina aku." Sambi Timur pun kemudian meloncat turun. Ia tidak membuat alasan lain yang dapat dipergunakan memenuhi pesan Kitang Alit. Adalah kebetulan sekali bahwa nama anak itu sama dengan namanya. Satu-satunya alasan, berkata Sambi Timur di dalam hatinya, dan agaknya Bromodoro pun memperhitungkan demikian pula. Maka tiba-tiba saja Sambi Timur menyambar ikat kepala anak muda itu dan membantingnya ke tanah. "Kau berani menyebut namaku, hei? Kau harus tahu, siapa yang menyebut namaku, maka ia harus berurusan denganku." Tetapi namaku memang demikian, Tuan." Anak itu menjadi semakin gemetar. "Persetan! Jika demikian, maka kau berani menyebut namaku. Karena itu, kita harus berperang tanding. Di dunia ini, hanya ada satu nama Sambi, Sambi Timur." Anak muda itu menjadi semakin ketakutan. Katanya dengan suara terputus-putus, "Tetapi namaku tidak memakai Timur." "Itu tidak penting. Cepat bersiaplah. Kita akan berperang tanding." Tidak." Anak muda itu menjadi semakin ketakutan. "Pengecut!" Tiba-tiba Sambi Timur membentak. Tangannya terayun deras sekali mengenai wajah anak muda yang bernama Sambi itu, sehingga anak muda itu pun terpelanting jatuh. Semua mata terbelalak melihat peristiwa yang terjadi itu. Tidak seorang pun dapat mencegahnya, apalagi ketika Sambi Timur kemudian berkata, "Anak itu harus mengerti bahwa tidak ada orang lain bernama Sambi di dunia ini. Sekarang ia tidak akan dapat menyebut namanya lagi." "Tuan sudah membunuhnya?" bertanya Ki Buyut. Sambi Timur tertawa pula. Dicobanya tertawa keras-keras, namun kadang-kadang tertawanya justru menjadi sumbang. Katanya, "Ia tidak mati, tetapi akan menjadi lumpuh, buta, bisu, dan tuli." "Oh," Ki Buyut menebah dadanya. Katanya, "Kasihan anak itu. Ia anak baik, Tuan. Apakah Tuan tidak dapat menyuruhnya saja berganti nama?" "Aku tidak peduli. Tidak ada orang yang akan dapat mengobatinya. Ia akan mengalaminya sampai tua." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Sekilas teringat olehnya dengan seorang anak muda yang bernama Kitang Alit. Anak muda yang telah berhasil mengobati Kastu, sehingga kini anak muda itu sudah dapat dikatakan sembuh, meskipun belum pulih. Apalagi di istana kecil itu, ada seorang bangsawan muda yang bernama Raden Kudarupoko, yang juga sanggup pula mengobati seseorang yang mengalami peristiwa seperti itu. Tetapi Ki Buyut sama sekali tidak menyebutkannya. Bahkan kemudian ia berkata, "Kisanak, aku minta maaf jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Kisanak. Sekarang aku persilahkan Kisanak pergi ke Banjar. Di Banjar, Kisanak akan dapat tinggal dengan tenang, tanpa gangguan apapun juga." Sambi Timur memandang Ki Buyut dengan tajamnya. Lalu katanya, "Baiklah, aku akan pergi ke Banjar. Biarlah seseorang mengantarkan Kisanak. Aku sudah tahu di mana letak Banjar itu. Aku akan pergi ke Banjar."
Sambi Timur dan Bromodoro tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka pun kemudian meloncat ke punggung kudanya dan segera meninggalkan halaman rumah Ki Buyut. Demikian kedua orang itu hilang, maka regol halaman itu telah berdiri termangu-mangu seorang anak muda yang lain, Gitang Alit. Semua mata pun kemudian terpancang kepada Gitang Alit. Perlahan-lahan, anak muda itu melangkah maju. Ketika matanya menyentuh tubuh Sambi yang terbaring diam, maka ia pun dengan tergesa-gesa berlari mendekatinya. Sambil berjongkok di sisinya, ia bertanya, "Kenapa dengan Sambi?" Ki Buyut mendekatinya dengan pandangan sedih. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, "Agaknya padukuhan ini memang sedang ditimpa oleh malapetaka. Aku tidak tahu apakah kesalahan yang pernah kami perbuat di sini, sehingga rasa-rasanya sebuah kutukan yang mengerikan kini sedang berlaku." Gitang Alit meraba tubuh Sambi. Dengan wajah tegang, ia berkata, "Luar biasa, suatu ilmu yang hampir tidak ada duanya di muka bumi ini." "Ia mengalami nasib seperti Kasdu," desis Ki Buyut yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi atas Sambi. "Gila," desis Gitang Alit. "Apakah persamaan nama saja sudah cukup alasan baginya untuk menyiksa anak ini seumur hidupnya? Kasdu kini nampaknya sudah mulai dapat menggerakkan segenap tubuhnya. Bahkan beberapa langkah ia sudah dapat berjalan. Tiba-tiba kini, malapetaka yang lebih besar telah menimpa Sambi." "Lebih besar?" bertanya Ki Buyut. "Ya, Sambi nampaknya lebih parah dari Kasdu." "Jadi?" Gitang Alit menarik nafas dalam sekali. Katanya, "Bawalah ke dalam, aku akan mencoba mengobatinya." Anak-anak muda yang ada di halaman itu pun kemudian mengangkat tubuh yang seolah-olah menjadi kejang itu, masuk ke dalam dan dibaringkannya di sebelah Kasdu yang sudah dapat bangkit berdiri, meskipun masih tertatih-tatih dan harus mencari pegangan. Bahkan dengan dilayani oleh seseorang, ia sudah dapat berjalan beberapa langkah, sedangkan penglihatan dan pendengarannya seolah-olah telah pulih sama sekali. Untuk beberapa saat lamanya, Gitang Alit meraba segenap tubuh Sambi. Setiap kali ia seolah-olah menemukan sesuatu di bawah kulit anak muda yang pingsan itu. Baru beberapa saat kemudian, Gitang Alit mengambil semacam serbuk dari dalam bumbung kecil yang disimpan di kantong ikat pinggangnya. Dengan beberapa tetes air, serbuk itu dicairkan dan dituangkannya ke dalam mulut Sambi. Setelah ditunggu beberapa lama kemudian, maka Sambi pun mulai sadar. Matanya terbuka dan bibirnya pun mulai bergerak-gerak. "Air," desisnya. Gitang Alit tersenyum. Demikian juga Ki Buyut yang menungguinya dengan tegang. "Aku berhasil, Ki Buyut." Ia dapat membuka matanya dan melihat kita yang berada di sekitarnya. Mulutnya dapat bergerak dan menyebut sesuatu yang dikehendakinya. Mudah-mudahan ia dapat segera pulih seperti Kasdu, meskipun akan membutuhkan waktu yang agak lama. "Lebih lama?" bertanya Ki Buyut. "Ya, orang-orang yang datang kemudian ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang-orang yang telah datang lebih dahulu. Orang-orang yang telah dibunuh di istana kecil itu." Ki Buyut termangu-mangu sejenak, lalu tiba-tiba saja ia bertanya, "Gitang Alit, apakah kau tahu serba sedikit
tentang peristiwa di halaman istana kecil itu. Maksud Ki Buyut, apakah kau ikut campur di dalam pertempuran yang telah terjadi? Kidang Alit mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. Janganlah dirisaukan, aku tidak ikut campur sama sekali. Aku tidak tahu menau. Ki Buyut tidak mendesaknya lagi. Meskipun demikian, ia masih bertanya. Kidang Alit, apakah kau berhubungan dengan Raden Kudarupoko? Oh, Kidang Alit mengangkat keningnya. Aku tidak ada hubungan dengan bangsawan-bangsawan yang hanya dapat menyombongkan dirinya. Yang menganggap kita orang-orang kecil ini hanyalah sekedar sasaran pelepasan kekuasaannya. Ki Buyut, aku memang tidak ingin berhubungan dengan bangsawan-bangsawan itu. Tetapi mereka bukan orang-orang yang sombong. Ki Buyut, sejak aku kanak-kanak, aku tidak dibiasakan untuk mengangguk hormat dalam sekali, menundukkan kepala jika berbicara, atau dengan tata cara yang menjemukan sekali. Tidak, Kidang Alit. Aku tidak mempergunakan tata cara yang demikian terhadap Raden Kudarupoko. Bahkan terhadap Pangeran Kudanarpodo pun tidak, atas kehendak Pangeran Kudanarpodo sendiri. Tetapi kita masih harus memanggilnya Raden. Dan terhadap perempuan yang ada di istana itu, kita harus menyebutnya Gusti dan Putri. Sudahlah Ki Buyut. Biarlah aku hidup dengan caraku, dan Raden Kudarupoko hidup dengan caranya. Baiklah Kidang Alit. Tetapi sebagai orang tua, aku lebih senang melihat anak-anak muda dapat hidup rukun. Apalagi anak-anak muda seperti kau dan Raden Kudarupoko yang memiliki kelebihan dari sesama. Ki Buyut berhenti sejenak. Lalu katanya, jika kalian dapat hidup rukun, maka kami sepadukuhan ini akan dapat menggantungkan nasib kami kepada kalian. Apalagi jika setiap kali padukuhan ini didatangi oleh orang-orang yang mengerikan, seperti orang yang berada di Banjar itu. Mereka tidak akan berbuat apa-apa, seperti 3 orang yang terdahulu Ki Buyut. Persoalan mereka tentu ada hubungannya dengan kematian kedua orang yang baru saja dikuburkan itu, meskipun agaknya mereka bukan saudara seperguruan. Ki Buyut termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, dari mana kau tahu bahwa mereka bukannya seperguruan dengan orang-orang yang telah terbunuh itu? Aku dapat melihat akibat dari tangan mereka. Memang ada persamaan, tetapi ada juga bedanya. Ki Buyut tidak mendesaknya lagi, karena ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengerti apapun yang dikatakan oleh Kidang Alit. Namun masih ada yang ditanyakannya. Kidang Alit, jika orang itu tidak dapat berbuat apa-apa, kenapa keduanya terbunuh justru di halaman istana itu? Maksudku, mereka tidak akan berbuat apa-apa atas kita di sini. Persoalan mereka dengan istana itu sama sekali bukan persoalan kita, Ki Buyut. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat seorang yang melayani Sambi yang merasa sangat haus. Setitik demi setitik air diteteskan di mulutnya. Dengan susah payah, ia mencoba menelan air itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.